Jadi terbangnya pun itu dengan pesawat butut berlubang-lubang karena tembakan sekutu, sehingga pada waktu Bung Karno mau buang air, maka airnya menciprat kemana-mana. Itu dianukan itu. Bagaimana keadaan pesawat itu. Pada waktu sampai di Saigon pun, Saigon masih di dalam serangan sekutu, langit hitam kelam, serangan hasil dari tembakan-tembakan meriam dari bawah itu. Dan sebab itu mendarat 300 kilometer dari Saigon, pendaratan darurat di satu tempat 300 kilometer dari Saigon. Dan sebab itu harus melakukan perjalanan darat berjam-jam sampai ke Dalat jam 2 malam, dan sebab itu terpaksa beristirahat. Dan itu pada singkatnya, pada waktu bertemu dengan Panglima Nanpugun, Hisaichi Terauchi, pada tanggal 12 Agustus, dinyatakan bahwa persilakan Indonesia membentuk panitia persiapan kemerdekaan. Jepang mengizinkan kerajaan perdana buatan. Sebab itu menurut saya terbentuknya PPKI itu pada tanggal 12 Agustus. Jadi pada waktu Bung Karno sudah mendapat kepastian bahwa Republik Indonesia itu akan meliputi seluruh Hindia Belanda. Tetapi jalan untuk itu sudah dirintis sebelumnya, dan ini pasti harus bekerja sama dengan Jepang. Bagaimana kita tidak akan bekerja sama Jepang kalau tidak bisa bekerja sama dengan, bagaimana wakil-wakil dari daerah luar Jawa itu akan datang ke Jawa? Selain izinnya, mau naik apa? Mau naik pesawat siapa? Kalau Jepang diam saja, enggak mau mereka nggak akan datang. Sebab itu memang sudah dirintis sebelumnya, sehingga wakil-wakil dari Indonesia Timur itu sudah sampai di Jawa pada tanggal 10 Agustus itu. Nah, ini tanggal 12 Agustus ketemu Terauchi, mendapat janji itu. 13 Agustus rombongan kembali ke tanah air. Di samping hal-hal yang resmi itu, rombongan juga diikuti oleh Dr. Soeharto, dokter yang tanda petik diselundupkan dengan alasan untuk menjaga dokter Rajiman yang sedang sakit. Gitu. Di sana, Dr. Soeharto yang juga seorang tokoh yang kemudian juga ikut dalam proklamasi, itu sudah mendengar desas-desus tentang adanya bom atom itu, dan sudah melihat kelesuan-kelesuan di antara orang-orang Jepang. Jadi orang-orang Jepang yang mengiringi rombongan ini adalah Letnan Kolonel Nomura dan Miyoshi. Ada fotonya, nanti kalau mau difoto itu bisa dianukan. Dan yang penting bahwa
Bung Karno kembali ke tanah air itu pada tanggal 13. Itu pun penuh risiko. Juga ada dihadang oleh sekutu, pesawat sekutu, sehingga tidak bisa sampai ke Singapura, tetapi mampir ke Taiping. Taiping itu kota di Malaysia, sedikit di utara Ipoh kalau sekarang. Dan di situ bertemu sengaja atau tidak, tapi pada waktu itu bertemu dengan tokoh Malaysia, tokoh kemerdekaan Malaysia, Pak Iskandar Kamil. Juga ada dokumentasinya itu. Nah, setelah sampai di Singapura, bertemu dengan wakil-wakil dari Sumatera. Cuma bertemu dengan 2 orang, yakni Mr. Teguh Hasan dan Dr. Amir. Karena wakil Sumatera yang lain, Mr. Abbas dari Lampung. Jadi lebih dekat ke Jakarta, langsung ke Jakarta daripada lewat Singapura lebih dahulu. Di Singapura juga desas-desis itu makin keras terdengar mengenai ada perubahan-perubahan yang besar, apalagi melihat adanya Chandra Bose, tokoh kemerdekaan India yang ada di situ. Itu tanggal 13, menginap 1 malam, tanggal 14 sampai di Jakarta, mendarat di Jakarta. Di Jakarta, Bung Karno pidato. Kalau dulu saya menyatakan Indonesia merdeka setelah jagung berbuah, seumur jagung, jadi saya sekarang bisa menyatakan bahwa Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga. Jadi lebih cepat dari yang diperkirakan. Di lapangan terbang, beliau itu disambut oleh Gun Seikan, kepala pemerintahan sipil Jepang. Hal itu kan menandakan betapa tinggi penghormatan Jepang kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno, karena Bung Hatta itu kan hampir disingkarkan oleh Jepang pada waktu itu. Jadi bayangkan kalau Belanda menginternis Bung Karno, kalau Jepang menyambut, kalau orang Belanda kalau mau bertemu gubernur jenderal kan nggak mungkin. Jadi dia diterima, dan setelah itu diantar ke rumah Seiko Shigeka dan kemudian pulang ke rumah. Di rumah tidak berapa lama dia kedatangan Bung Hatta dan Syahrir yang mengabarkan bahwa Jepang sudah bersedia menerima ultimatum Potsdam. Jadi yang dia bersedia menerima ultimatum Potsdam untuk menyerah tanpa syarat. Tentu saja Bung Karno, Bung Hatta meskipun
sudah merasa ada sesuatu perubahan besar, tentunya harus menjaga kehati-hatian dan menyatakan bahwa akan menanyakan dahulu ke pemerintah Jepang pada keesokan harinya. Betul, pada tanggal 15 Agustus itu Bung Karno dan Bung Hatta menanyakannya kepada Gun Seikan, tetapi tidak ada orang di kantor di Gun Seikanbu. Gun Seikanbu itu kantor dari Gun Seikan yang ada hanya perwira piket. Sebab itu dilanjutkan bersama dengan Mr. Subarjo ke kantor Maeda. Di kantor Maeda juga mendengar adanya desas-desus itu, belum mendapat kepastian dan akan memberikan kepastian besok paginya. Bung Karno pulang ke rumah dan rumah sudah ditemui oleh para pemuda-pemuda yang mendesak supaya lekas diproklamasikan. Dengan sendirinya Bung Karno dan Bung Hatta berhati-hati dan tidak menyetujui pendapat para pemuda itu, meskipun para pemuda sangat mendesak, sampai-sampai timbul peristiwa, ini leherku, gorok kalau mau gorok saya hari ini itu. Jadi betul, artinya sepenuhnya Bung Karno tidak setuju pendapatnya itu. Sebab itu para pemuda yang juga keras kepala mengadakan pertemuan dan kemudian paginya menculik atau membujuk Bung Karno dan Bung Hatta untuk meninggalkan Jakarta ke Rengas Dengklok. Nah, peristiwa Rengas Dengklok tidak akan diceritakan, tapi yang pasti bahwa di Rengas Dengklok itu tidak terjadi apa-apa.